Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Poltalk, Politik Talk. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Sekretaris Jenderal Projo, Bapak Handoko, yang kita panggil Mas Handoko. Assalamualaikum Mas Handoko. Waalaikumsalam Mas Ramto. Wah, ini Projo udah 2 periode dan kira-kira gimana nih Mas nih? Sudah 2 periode, ke depan mau ngapain lagi nih? Kalau apakah mendukung Pak Jokowi untuk 3 periode supaya Projo tetap eksis atau gimana Mas? Ya, oke, terima kasih Mas Ramto udah memberi waktu buat saya. Jadi Projo ini memang secara historis kan dilahirkan sebagai kendaraan untuk menggalang suara dari kelompok sipil ya, yang kita dekatin untuk mendukung Pak Jokowi menjadi presiden, ya kan? Ya awalnya bukan itu, awalnya kita meminta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan waktu itu Bu Mega untuk mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden di 2014 dan alhamdulillah Bu Mega memberikan tiket itu dan kita kemudian menang dalam kontestasi Pilpres 2014. Awalnya cukup seperti itu, tapi kemudian pasca kemenangan di periode 2014 kita berkumpul, yang kemudian forum itu kita sebut sebagai Kongres pertama Projo di Kelapa Gading. Pak Jokowi berpesan supaya kita tidak bubar, ya kan, untuk terus menemani beliau sampai akhir masa jabatan. Berlanjutlah itu sampai sekarang. Jadi fokus Projo sekarang adalah sebenarnya mensukseskan itu dulu, mensukseskan Pak Jokowi di periode kepresidenan beliau, sukses, bisa memberikan legasi yang baik, bisa memberikan sebuah role model bagi presiden-presiden berikutnya. Beginilah jadi presiden Indonesia itu, kira-kira begitu. Dan kami sangat bersyukur bahwa kita tidak salah pilih, ya kan? Pak Jokowi sebagai sosok yang kita dukung, yang menjadi presiden sekaligus pembina di Projo, sampai hari ini punya kinerja yang cukup bagus. Bahkan sampai survei terakhir, kapan hari ada yang survei kepuasan sampai 80%, kemudian terakhir dari indikator politik juga di atas 70%. Ini tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kami Projo, bahwa figur presiden yang kita dukung selama ini dengan militansi yang luar biasa jadi saya seringkali merasa cukup terharu dengan militansi kawan-kawan di daerah, karena Projo juga hari ini sudah ada hampir di setiap provinsi, di semua kabupaten di seluruh Indonesia, dan mereka cukup militan sampai hari ini. Ini sebuah modal politik yang sangat besar. Nah, memang kami hanya berpikir sampai 2024, ya kan, karena konstitusi mengamanatkan begitu. 2 periode. Mengamanatkan presiden itu bisa dipilih dalam waktu 5 tahun dan kemudian bisa dipilih lagi sekali lagi. Itu adalah bahasa konstitusi. Nah, kemudian bagaimana Projo ke depan? Ya kan, tentu kami tidak bisa mengabaikan peran Pak Jokowi di sini, ya kan. Pasti kami akan berbicara, mendengarkan apa yang menjadi arahan beliau. Nah, untuk itu, karena ini sudah tinggal 2 tahun lagi, orang-orang sudah pada ribut lah, gembrungsung. Insya Allah tanggal 20 sampai 22 Mei depan, Projo akan menggelar Rakernas kelima, itu di Borobudur, di kawasan Borobudur. Nanti kita Rakernasnya di apa itu?
Di Borobudur ada balkondes istilahnya ya kan, Mm-mm. tempat-tempat yang punyanya desa itu. Iya, iya, iya. Kita akan melakukan rakernas di situ. Kita akan jaring aspirasi dari kawan-kawan di bawah. Dan tentu insya Allah nanti Pak Jokowi juga akan hadir. Ya. Tentu kami akan dengarkan arahan beliau bagaimana ini menghadapi situasi ke depan. Iya. Kira-kira itu apakah pilihan-pilihannya mau jadi apa? Ya ini akan kita bicarakan bareng-bareng. Saya nggak bisa ngomong harus begini karena kita punya banyak kawan ya kan yang harus diajak ngomong. Mas, mungkin secara formal tentu akan diputuskan dalam rakernas ya. Tapi suara-suara itu kan biasanya sudah ada ya, sudah muncul ya 1-2 gitu, atau mungkin dalam diskusi internal. Nah, kira-kira supaya keberadaan Projo ini juga bisa tetap langgeng itu, mungkin nggak ada pemikiran juga di internal Projo supaya konstitusi diamandemen sehingga memungkinkan ada presiden menjadi 3 periode seperti di Uni Soviet kan ada amandemen konstitusi juga kan, seperti itu, atau mungkin 4 periode atau ya dalam beberapa kali kesempatan ya. Saya sudah bicara ini dari akhir 2019. Oke. Ya kan, kami itu saya selalu ngomong bahwa kami menolak itu ide 3 periode. Karena bagi saya kita harus satu patuh sama konstitusi. Ya kan, kedua ada hal besar yang juga kita harus perhatikan, yaitu pembangunan demokrasi, pembangunan tata negara yang lebih baik. Dan Pak Jokowi juga dalam berbagai kesempatan termasuk akhir-akhir ini juga bicara tidak punya ketertarikan untuk bicara 3 periode. Tetapi maksud saya, apakah itu menjadi kemustahilan? Tentu tidak. Karena dalam politik ini ya apa yang tidak mungkin. Ya kan? Karena konstitusi bisa diamandemen apabila konsensus di seluruh elemen kebangsaan ini menghendaki. Ya kan bagaimanapun juga kehendak dari rakyat yang harus menjadi suara yang harus kita perjuangkan. Tapi ada mekanisme. Makanya ya saya tidak menafikan bahwa hari-hari ini ada berbagai politisi yang menyuarakan tentang penundaan pemilu itu. Meskipun ya saya merasa begini, itu saya katakan itu bukan kebutuhan rakyat. Iya kan? Itu bukan kebutuhan rakyat. Penundaan pemilu bukan kebutuhan rakyat nih, mungkin buat partai-partai politik nih ya. Karena hari-hari ini rakyat justru sibuk, baru saja belum bergerak soal Covid, ya kan? Kita menghadapi kegaduhan soal minyak goreng, ya kan? Kemudian soal tempe, ya kan? Soal daging itu, itu rakyat banget. Iya kan? Tetapi apakah tidak ada mekanisme? Ada forum-forum yang bisa dimanfaatkan. Ada MPR yang bisa mengamandemen, ada saluran-saluran, ada mekanismenya. Jadi kalau memang mau begitu, ya sudahlah. Kalau soal ide 3 kali periode apa itu tidak bisa diputuskan dengan saling berdebat di media, Bos. Iya kan? Pakailah forum mekanisme yang konstitusional yang disediakan oleh sistem tata negara kita. Silakan dibahas. Bahwa kemudian muncul konsensus, oke, kita 3 periode, ya tentu harus kita anggap itu sebagai keputusan konsensus nasional ya, bahwa MPR misalnya mengamandemen gitu. Tapi maksud saya ya ayo silakan kalau memang itu diputuskan begitu. Meskipun secara sikap saya ya tidak tertarik dengan isu itu karena banyak hal yang lebih penting. Artinya dari sisi sikap Projo jelas, selagi konstitusi hanya mengatur 2 periode dan kemudian pemilu setiap 5 tahun dilaksanakan, itu clear ya.
clear selesai 2024 ya ada pemilu dan kemudian Pak Jokowi dengan sendirinya tidak bisa mencalonkan lagi karena memang kondisinya seperti itu. Nah, persoalannya nama Projo itu namanya kan Pro Jokowi lah berarti Projo. Apakah kemudian nanti ketika ini Pak Jokowi nggak maju kemudian nama ini tetap ada, apakah akan berubah atau gimana? Kalau nama itu kan kalau sampean berpikir Pak Jokowi itu sebagai entitas orang presiden yang akan duduk situ gitu. Tetapi kalau dimaknai sebagai nilai akan berbeda kan? Ya kan? Setelah Bung Karno lengser masih ada barisan Soekarno. Iya kan? Dan terus begitu. Artinya yang penting kan sebenarnya kita sekarang punya nilai-nilai. Nah, pertanyaan saya nilai-nilai Jokowi itu yang selama ini katakanlah diperjuangkan dan kemudian sudah membawa kebaikan buat rakyat Indonesia apa misalnya? Oh, Pak Jokowi ini ya nilai-nilai yang banyak ya. Di antaranya aja misalkan sangat merakyat, dekat dengan rakyat. Ya kan? Merakyat. Bekerja keras. Bekerja keras. Ya. Kemudian minus interest. Ya kan? Kita tidak melihat Pak Jokowi kemudian ikut bagaimana misalnya nih, sorry ya. Dengan posisi sebagai presiden ya. Misalnya ada yang presiden yang pengen memperkaya diri. Sangat mungkin, Bos. Iya kan? Atau presiden yang kemudian berusaha untuk nepotis, ya kan, masukin semua orang-orangnya. Tidak. Ini nilai-nilai. Sebagai sebuah nilai-nilai, apa yang dikembangkan Pak Jokowi selama ini sangat patut untuk diteruskan. Artinya kalau ketika ada orang yang mempunyai nilai-nilai atau memperjuangkan nilai-nilai tersebut, itu tidak tertutup kemungkinan akan disupport oleh Projo. Betul, itu betul. Jadi apabila ada orang yang ya mungkin nggak persis, tapi mendekati, ya kan? Nah, secara platformnya sama, itu pasti akan menjadi pilihan ini, alternatif pilihan bagi Projo, ya kan? Dan kemudian, apalagi kemudian kalau kami juga diskusi tadi secara organisasi memutuskan dukung ini misalnya ya bisa saja gitu. Mas, belakangan sudah muncul beberapa survei yang kemudian juga memunculkan tokoh-tokoh populer lah. Ya kita sebut aja ini kan hasil survei yang sudah ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, dan kemudian di urutan sampai ke bawah lah muncul tokoh-tokoh yang lain. Nah, sejauh ini pernah nggak ada komunikasi ya Projo dengan Pak Jokowi, kecenderungannya akan ke figur siapa? Katakanlah dari 3 yang muncul itu, atau ada figur lain yang memang sudah disiapkan oleh Pak Jokowi? Belum. Komunikasi terjadi, tetapi sampai detik ini belum ada itu Pak Jokowi ngomong dukung si ini yang belum ada. Gitu. Sampai hari ini belum ada. Tapi satu hal yang saya lihat, saya bersyukur gitu bahwa kita punya banyak stok, ya kan, calon pemimpin nasional, ya kan, dengan hasil survei yang ada itu. Emang ada nama lama Pak Prabowo, gitu. Tapi banyak juga nama-nama baru, Mas Ganjar, Anies Baswedan, itu nama-nama. Nah, yang dari generasi berikutnya, gitu kan. Artinya, saya melihat bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional juga menemukan jalan yang cukup baik. Nah, jadi ya cuman meskipun kontestasi pilpres itu ya tidak melulu soal survei, karena ada mekanisme yang cukup memiliki kompleksitas, sehingga kita belum tahu apakah nama-nama itu kemudian benar-benar akan menjadi calon presiden nanti ketika pendaftaran dibuka di akhir 2023 misalnya, seperti itu. Dari beberapa nama calon yang muncul tadi, Mas, ada nggak katakanlah yang sudah nyantol nilai-nilai Pak Jokowi tadi, katakan nilai-nilai pekerja kerasnya, atau nilai-nilai kesederhanaannya, atau nilai-nilai yang lain lah. Nyantol ini, nilai ini di sini, nyantol ini. Sudah ada belum, Mas? Saya masih melihat masih jauh ya, sama karena gini, kita punya experience
punya figur presiden seperti Pak Jokowi, ya kan? Sehingga itu menjadi satu benchmark, ya kan? Ya jujur saja sampai hari ini standarnya udah terlanjur tinggi. Memang ini problem bagi penerus, ya kan? Ya makanya pilihannya satu dulu nih nyantol nih. Oh ya. dia misalnya di pekerja kerasnya nyantol di calon A, oh tapi dia nggak ini, misalnya gitu. belum. Jadi sampai hari ini kami juga melihat ya masing-masing punya apa namanya kelebihan kekurangan masing-masing. Misalnya nah, sekarang kan kalau ya jujur saja yang misalnya kita ngomong siapa yang akan pegang tiket misalnya, ya sekarang yang paling potensial ya yang punya partai, iya kan, yang paling potensial. Yang lainnya bagaimana? Karena dalam pilpres itu pintu masuk paling memungkinkan adalah memegang tiket dari partai, ya kan? Maka itu cuma satu mas, pintunya memang harus diusung oleh partai kan? Iya, atau gabungan partai. Iya makanya itulah makanya dulu di 2013 gerakan pertama Projo yang kita lakukan adalah mohon ke partai Bu Mega, Bu Nun Sewu Bu, tolong Pak Jokowi dikasih tiket, dikasih rekomendasi. Karena tanpa itu nggak punya jalan, gitu loh Mas. Artinya mungkin saja orang yang tidak punya partai, tetapi dia kemudian punya nilai-nilai yang katakanlah mendekati Pak Jokowi, sama kan tadi katanya susah. Yang kemudian akan diusung atau didorong oleh Projo untuk dicalonkan ya. Sama seperti proses ketika mengusung Pak Jokowi. Ya, cuman itu kan memiliki kriteria-kriteria tertentu yang kita punya ya. Artinya pada titik mana orang itu, oh ini berarti sudah layak untuk kita dorong. Iya kan, dengan ngelihat petanya seperti apa, peluangnya segala macam. Ya ada kalkulasinya lah. Kemudian namanya politik ini variabelnya begitu banyak. Ya tentu ada kriteria-kriteria tertentu yang kemudian kita anggap, oh orang ini layak untuk menjadi suksesor Pak Jokowi. Ya kan, ada fase yang pasti tentang orang ini, misalnya ya kita ngobrol dulu sama Pak Jokowi. Karena kami sangat berharap, Projo ini sangat berharap keberhasilan di zaman Pak Jokowi ini akan dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Ya kan? Nah, dengan benchmark yang ada ini, dengan success story-nya Pak Jokowi ini, tentu kita akan mendengar arahan Pak Jokowi. Ya kan? Pasti kita akan diskusikan. Oke, kalau memang dorong si ini ya akhirnya begitu, atau itu tentu proses yang harus dilalui. Beberapa keberhasilan Pak Jokowi yang katakanlah perlu terus dilanjutkan itu misalnya apa, Mas? Ya misalnya gini, Pak Jokowi dekat dengan isu infrastruktur. Oke. Infrastruktur Pak Jokowi memang sudah banyak sekali berbuat. Tetapi namanya Indonesia ini gede. Kekurangan juga banyak, Bos. Iya kan? Kekurangan juga banyak. Maksudnya jalan tol, baru ngomong Sumatera, jaringan kereta api, kemudian bendungan-bendungan untuk mendukung pertanian, pelabuhan, bandara, kan kebutuhannya masih banyak sekali. Yang kemudian juga masalah pemindahan ibu kota, ya kan ini harus diteruskan, gitu. Maka bagi Projo, mau tidak mau, artinya menjadi syarat utama adalah presiden berikut ini adalah penerus Pak Jokowi. Gitu. Jangan sampai presiden berikutnya adalah orang yang menegasikan Pak Jokowi. Itu maksud saya. Iya kan? Clear kan? Seperti itu. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dimulai tiba-tiba nggak dilanjutkan. Sehingga jalannya yang mestinya ada jembatan nggak ada jembatan. Nanti jalan tol nggak sampai ke kampung Mas Handoko ke Banyuwangi. Makanya berhenti di Leces nanti. Iya. Jadi itu presiden berikutnya bagi Projo yang bisa ditawar harus suksesornya Presiden Jokowi. Iya. Kalau soal kedekatan kan katakanlah ya misalnya Mas Ganjar itu kan saya dari PDI ya mungkin dekat dengan Solo, Semarang dekat. Pak Prabowo bagaimanapun juga kan karena beliau dulu yang mengusung Pak Jokowi di Jakarta artinya ya mungkin dekat.
Pak Anies juga dekat juga karena kan beliau kan pernah jadi menterinya juga kira-kira Ya gitu. realitasnya seperti itu. Makanya dengan segala kompleksitasnya itu, tentu kita akan mengkaji, memperhitungkan ini dengan seksama lah. Bagaimana nanti kemudian kita nggak akan terburu-buru menjatuhkan pilihan. Ya saya tahu kawan-kawan sudah ada yang sebagian dukung Mas Ganjar. 2 minggu yang lalu ada kawan saya yang WA saya, Mas, kami akan deklarasi dukung Mbak Puan. Ya silahkan, silahkan. Tapi Projo sebagai organisasi sampai saat ini belum menentukan sikap dan baru akan melakukan Rakernas yang kami harapkan itu jadi forum untuk mendiskusikan berbagai hal Projo ke depan itu di bulan Mei. Oke, gitu. Mas, itu tahun 2024 itu ya, kalau kondisinya normal segala macam kan ada gelaran pesta demokrasi yang cukup besar ya, Pilpres, Pileg, dan juga Pilkada. Nah, terkait Pilpres dan Pileg ya, dan juga Pilkada, apakah juga figur Pak Jokowi itu akan cukup menentukan siapa pemimpin yang akan dipilih rakyat ke depan? Artinya pilihan, misalnya katakan Pak Jokowi mendukung si A, maka kemungkinan si A itu yang akan menjadi pilihan rakyat. Pilkada ya. Ya ada Pilpresnya juga gitu ya. Kalau untuk Pilpres ya. Kalau untuk Pilpres pasti ya. Gitu. Karena itu tadi suksesor Pak Jokowi itu penting. Oke. Ya kan? Saya yakin Pak Jokowi juga berpikir bahwa suksesor beliau penting. Ya kan? Beliau punya cita-cita besar atas republik ini. Beliau saya yakini juga memiliki cita-cita bahwa apa yang dimulai oleh beliau ini diteruskan. Tapi kalau pilkada, ini kan lapangannya berbeda, Bos. Lapangan berbeda, waktunya juga berbeda. Pilkada itu nanti digelar di November. Oke. Ya kan, artinya presidennya sudah ganti. Ya kan, sudah presiden baru kan. Ya, tentu akan ada kalkulasi berbeda lah. Gitu. Artinya terkait dengan Pilpres tidak terlalu kemungkinan Pak Jokowi pada saatnya akan menyatakan katakanlah kecenderungan politiknya memilih siapa? Kami berharap itu karena memudahkan bagi kami. Ya kan? Itu memudahkan bagi kami. Sehingga artinya kalau memang ada arahan kayak dukung si A, ya tentu bagi kami juga menjadi lebih simpel untuk berhitung, untuk melakukan konsolidasi segala macam. Tapi ya semua kemungkinan dalam politik ini kan bisa terjadi, Bos. Dalam hitungan Projo, kira-kira tahun berapa atau berapa bulan menjelang Pilpres bahwa Pak Jokowi akan menyatakan pilihan politiknya itu? Ya, kalau saya melihat ini, kalau itu kan mau tidak mau proses untuk Pilpres kan harus kita hitung ya. Karena penetapan Pilpres pasangan presiden itu bulan Oktober kalau tidak salah. Pilpresnya kan 14 Februari. 14 Februari ya. Valentine. Mudah-mudahan pemilunya juga damai. Iya, supaya ketegangan selama kampanye selesai di 14-an ya. Ya, artinya dalam kurun waktu 6 bulan sebelum itu mestinya itu sudah clear. Sudah clear ya? Iya, mestinya sudah clear. Iya, 6 bulan sebelum pemilu. Saya juga yakin di saat itu sudah petanya udah makin jelas juga. Kan dibacanya udah makin enak. Jadi kan? Buat Sobat Warta Kota yang pengen tahu pemilihan Pak Jokowi kira-kira, kalau sekarang boleh kemana-mana, nanti kalau menunggu pilihan Pak Jokowi kira-kira 6 bulan sebelum hari H lah kira-kira gitu ya. Mas, terakhir mungkin Mas, Projo ini kan tadi udah tersebar di semua provinsi dan kabupaten kota. Mungkin nggak ini sebagai sebuah kekuatan sekarang organisasi relawan dan nanti kemudian akan menjadi organisasi politik atau partai politik? Ada perbedaan dari sisi ini ya, asbabun nuzulnya ini berbeda. Ini asbabun nuzulnya ini jadi organisasi non parpol dan parpol. Karena Projo itu begitu melihat gini. Dulu itu kita melihat secara realitas namanya partai ID kita, rakyat kita ini, orang kita ini mengasosiasikan dirinya dengan partai itu kan kecil loh. Iya. Iya kan? Iya.
Nah, tetapi untuk mendukung orang yang populer seperti Pak Jokowi itu mudah. Banyak, ya. Iya kan? Ya, Jadi ya, ya, ya. akhirnya kami melihat kita perlu mendorong sebuah gerakan masyarakat sipil untuk lebih kontributif terhadap proses politik. Oke. Ya, apa yang tidak bisa didekati dengan mekanisme partai, kami dekati Hadir, ini. ya. Ya, jadi tidak kemudian ini menjadi dua hal yang saling ini enggak. Karena jujur saja realitasnya banyak banyak konstituen yang tidak bisa didekati oleh partai politik. Ya, Karena kalau kita baca semua survei partai ID pasti rendah. Iya kan? Nah, itu problem. Makanya kami menggerakkan sebuah gerakan masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses-proses politik dari jalur ini. Ya, tetapi ya itu tadi kalau kemudian kawan-kawan nanti memilih, kita jadi partai saja, ya monggo, kita kan ngikutin maunya banyak orang. Gitu. Tapi kan. sekarang anggota atau teman-teman di Projo itu cenderungannya untuk di satu partai atau juga berasal dari beberapa partai juga? Dari banyak partai. Banyak partai juga. Ada dari PDI Perjuangan ya banyak. PKB, Nasdem yang koalisi lebih awal dulu, ya kan. Kemudian dari kawan-kawan Golkar juga banyak. Ya bahkan ya jujur aja 1-2 juga ada yang partainya Gerindra ya ada juga gitu kan. Nah, tapi punya kesamaan dalam sosok yang pas untuk presiden seperti Pak Jokowi ini loh. Nah, gitu. Tadi apakah itu akan menjadi sebuah kristalisasi permanen ketika dihadapkan dengan sosok yang lain? Kan belum tentu juga. Ini juga satu artinya pengikat kita selama ini hanya Pak Jokowi. Terlepas partainya apa, agamanya apa, kalau Islam ya Islamnya apa, terserah. Yang penting ada satu pengikat. Itu nilai tadi ya. Iya, Pak Jokowi ini kan. Nah, memang menjadi tantangan bagi kami ketika Pak Jokowinya ini kemudian sudah tidak jadi presiden, apakah pengikatan ini akan seerat ini atau terjadi pelonggaran misalnya, iya kan? Itu yang nanti akan kita diskusikan sama teman-teman di Rakernas, gitu bos. Baik, Sobat Warta Kota, nanti Projo akan menentukan sikap apakah akan tetap menjadi Projo atau jadi partai atau kemudian pilihan politiknya kemana, nanti akan dibahas di dalam Rakernas. Tapi yang jelas posisi Projo saat ini kalau terkait dengan pemilu, terkait dengan pencalonan presiden, mengikuti konstitusi yang ada. Yang penting sukseskan dulu periode Pak Jokowi. Yang penting sukseskan dulu ya periode Pak Jokowi artinya sampai 2024. Itu lebih penting, Bos. Itu lebih penting. Oke, terima kasih Mas Handoko bincang-bincang politik kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi paling tidak nanti setelah Rakernas kita bicara lagi. Demikian Sobat Warta Kota. Program Poltalk kita hari ini. Sampai jumpa dalam obrolan politik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.